Cerita ini akan membawa kalian kembali ke tahun 2005, di mana ada pengalaman menyeramkan yang dialami oleh satu kelompok yang saat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, yaitu KKN kuliah kerja nyata diganggu oleh pocong. Mungkin bayangan kalian mereka diganggu oleh satu pocong yang selalu berdiri di pojokan ruangan, di pinggir jalan, dan menampakkan diri dari kejauhan, bahkan bisa juga mereka menampakkan sebagian tubuh mereka di jendela. Namun, tidak untuk cerita yang satu ini. Bagaimana jika yang terlihat bukan hanya satu pocong, melainkan 10 atau 20 pocong yang menampakkan diri dalam waktu yang bersamaan? Pasti menyeramkan sekali. Cerita tersebut bermula saat Ani dan kawan-kawannya hendak melakukan tugas pengabdian di salah satu daerah utara Pulau Jawa. Pulau ini juga disebut dengan Tanah Garam. Alasan disebut Pulau Garam karena pulau ini penghasil garam terbaik di Indonesia. Saat itu, jumlah peserta ada 12 orang yang mana terdiri dari Wulan, Dira, Gesang, Roni, Wilda, Dani, Fatih, Rara, Haida, Johannes, Umar dan Aning. Mereka semua dari jurusan yang berbeda-beda. Dalam cerita ini, akan saya fokuskan menceritakan pengalaman Johannes dan Ane karena menurutku cerita mereka lah yang sungguh membuat bulu kuduk berdiri, dan mereka berdua yang sering sekali mendapat gangguan di sana. Bermula dari Johannes. Saat itu, dia terdiam menatap layar kaca mobil yang saat itu sedang melaju cepat dan jendela rumah terlihat samar seperti berjalan menjauhinya. Hendak Jo kemudian ditepuk oleh Anijo. Iki roti gaganjel wetanmu, ojo merengut aik Jo. Ini roti untuk mengganjal perutmu. Jangan cemberut saja, ucap Aning. Memang, saat itu Jo sangat tidak bersemangat sekali. Hal itu dikarenakan ayah Jo seminggu yang lalu berpulang ke Yang Maha Kuasa. Anak-anak yang lain juga memaklumi perasaan Jo yang sedang berduka dan tidak bisa selepas itu untuk mengajaknya bercanda. Hanya bisa memperhatikan dan berharap Jo bisa kembali tegas dan bijaksana seperti sebelumnya. Laju mobil kemudian menjadi pelan. Rupanya tikungan akan masuk ke dalam desa yang menjadi tempat bagi mereka menjalankan KKN sudah dekat. Hel, kok sunyi ngene deson? Dan, iki bener anang deson? Kok horor nyen? Hel, kok sunyi begini desanya? Dan, ini benar ke desanya? Kok horor begini? Ucap Gesang. Ani hanya terpaku dengan tugu desa yang bertuliskan selamat datang di desa pocong. Ani kira saat Gesang memberikan informasi tentang daerah ini itu sedikit bercanda. Karena, menurut Ani sangat aneh saja dan sedikit lucu, ada sebuah desa yang seperti nama hantu yang sangat terkenal sekali, yaitu pocong. Penampakan dari tubuh sampai ke desanya sangat membuat bulu kuduk berdiri. Ani hanya memperhatikan sekitar ketika tidak ada penduduk yang lalu lalang bahkan seliweran. Desa tersebut sungguh di luar perkiraan mereka. Mereka membayangkan desa yang mereka datangi seperti desa pada umumnya. Meskipun tidak ramai tetapi masih ada warga yang berlalu lalang. Ani yang melihat kanan dan kiri masih pepohonan dan juga banyak sekali tanaman bambu, hanya bisa terdiam. Tiba-tiba, Ani seperti melihat sesuatu yang nampak sedang memperhatikan laju mobil mereka. Dia melihat sebuah gumuk tanah yang tinggi dan terlihat beringin besar berada di sana membuat Ani bertanya-tanya, sebenarnya desa seperti apa yang akan mereka singgahi ini? Terlihat seperti bangunan rumah yang kecil, namun di dalamnya terlihat sekali sebuah makam yang batu nisannya tertutup dengan kain putih. Ani dan kawan-kawan mengira itu mungkin adalah kuburan dari orang yang membabat alas di sini. Ani sedikit melamun melihat tempat itu, batinnya belum juga sampai di desa sudah disuguhi pemandangan menyeramkan seperti itu. Karena laju mobil menjauhi tempat itu, Ani meneruskan melihatnya dari spion mobil. Seketika Ani menjerit ketakutan saat melihat spion. Dia mendapati 3 pocong yang kainnya berwarna abu-abu sedang melayang bersamaan mengikuti laju mobil di belakang. Ani dengan cepat melihat ke belakang, namun pocongan itu tidak ia temukan di sana. Johannes dan yang lainnya melihat Ani dengan wajah yang kebingungan, mencoba memahami Ani yang sudah panik dan tidak bisa dikendalikan. Akhirnya, dia berdiri dan kemudian menepuk pundak temannya itu. Awak mula poser. Iki durung nyampe loh ojo geun gaduh. An, kamu ngapain sih? Ini belum sampai 10 jangan membuat gaduh. Ani hanya terdiam dan kemudian melihati teman-temannya sudah serius memerhatikan dirinya. Dia kemudian langsung duduk dan menatap keluar kaca, sepertinya dia sudah sangat capek sekali. Suasana kembali hening kembali.
Hingga akhirnya sampailah mereka di kantor kepala desa tersebut. Di sana sudah ada beberapa orang yang berdiri dan menunggu kedatangan mereka. Anak-anak nampak memperhatikan keluar kaca sambil mengemas barang yang dibawa dan segera turun. Terlihat 3 orang laki-laki yang memakai sarung rapi dan bapak berkumis memakai baju putih sedang berdiri dan memperhatikan mereka. Rupanya beliau adalah Pak Ilham selaku kepala desa tersebut. Kemudian 2 orang yang berdiri di samping kiri dan kanannya itu adalah Pak Rofik dan Pak Hussein, yang mana mereka berdua yang akan menjadi penanggung jawab dan pendamping kita selama masa KKN di sana. Johannes saat itu tersenyum tanpa henti. Entah apa yang membuatnya seperti itu, Anne yang merasa tidak enak dengan sikap Johannes akhirnya dengan cepat memukul tangannya dan menyuruhnya untuk berhenti tersenyum. Ya kali ya. Kok aneh banget pakai sarung di acara begini tuh, lucu banget dan gak panas apa? Ucap Jo. Ani yang mendengar perkataan Jo yang sangat tidak sopan langsung melotot dan memberi tanda agar jangan berkata yang aneh-aneh lagi di tempat orang. Namun, balasan sikap Jo sangat meremehkan sekali. Ani sudah merasa tidak enak karena sikap Jo tidaklah seperti biasanya. Selamat datang adik-adik. Ucap Pak Ilham, terima kasih Bapak sudah menyambut kita dengan ramah di sini. Mohon bimbingannya selama kami mengemban tugas sementara di sini. Ucap Ani. Pak Ilham mengangguk. Nanti kalian akan sering bertemu dengan Pak Rofik dan Pak Hussein selama berada di sini. Pak Hussein akan membantu kalian untuk memberitahu tiap-tiap lokasi di sini. Pak Rofik akan membantu untuk keperluan apapun kalian di lapangan. Ucap Pak Ilham. Mereka dengan senang hati mengangguk. Pesan Bapak hanya satu untuk kalian selama ada di sini. Di sana dengan menunjuk jempol tangannya ke arah ujung, ada makam Buju. Buju di sini sama dengan makam keramat. Yaitu makam yang babat alas di desa ini, dahulu kala. Kalian dilarang untuk meludah sembarangan di daerah sana ya. Kalian wajib hati-hati, karena ya kalian paham sendiri, di sini masih banyak sekali hutan dan kawasan di sini masih bau wingit. Jelas Pak Ilham. Jo hanya tertawa mendengar hal itu. Dia hanya membatin, kapan akan maju, jika sedikit-sedikit percaya dengan hal-hal yang berbau gaib. Yujeo kemudian mendekati Ani dan berbisik, perlu dicoba. Ucap Jo pelan. Ani melihat Jo dengan tatapan yang kesal. Desan yang melihat tingkah laku Jo yang sedikit selengakan sejak turun dari mobil langsung mendekati Ani. Memastikan bahwa pikirannya dan Ani sama terkait Jo yang sudah bertingkah aneh sejak datang di sini. Pak Hussein yang sedang berjalan mendampingi mereka dengan pelan melirik kepada Jo. Tatapan aneh Pak Hussein kepada Jo terlihat jelas oleh Ani. Tangan Pak Hussein yang sedikit gemetar disembunyikan olehnya. Ani terus melirik ke arah Pak Hussein, sepertinya ada yang dilihat dalam tubuh Jo olehnya, entah apa itu. Ani sangat penasaran sekali. Pak Hussein kemudian berjalan cepat dan menunjukkan salah satu rumah yang mana akan menjadi tempat tinggal sementara mereka di sana. Ani sangat amat terkejut sekali. Ada 2 rumah yang berjejer rapi, yang mana rumah tersebut satu halaman, namun menurut ayah ibunya memang bentuk khas dari rumah di desa ini semua begitu, halaman lebar menjadi satu, untuk 2 ataupun 3 rumah. Yang sebelah kiri itu untuk yang putri dan yang sebelah kanan untuk yang putra. Kamar mandi sendiri dan berada di sana menunjuk ujung dari rumah itu, ucap Pak Hussein. Seketika Jo langsung berlari dan meninggalkan teman-temannya yang saat itu masih berdiri di halaman rumah, selesai mengantar anak-anak ke tempat tinggal sementara di sana. Bapak Hussein langsung berpamitan untuk pulang. Anehnya, saat anak-anak berjalan ke dalam, Andi yang saat itu ingin segera masuk langsung dipanggil oleh Pak Hussein. Nah, tadi temanmu yang cowok itu, apa melakukan tindakan yang aneh saat masuk desa? Tanya Pak Hussein. Ani hanya terdiam dan bingung dengan pertanyaan Pak Hussein yang tiba-tiba bertanya hal yang demikian. Ani hanya menggelengkan kepala. Saya tidak ingat Pak, cuma waktu itu saya melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya melihat beberapa pocongan terbang, ucap Ani kepada Pak Hussein. Saat mengatakan hal tersebut, Pak Hussein memandangi wajah Ani dengan tatapan yang kosong. Lalu terdiam sangat lama sekali. Ana yang melihat Pak Hussein seperti itu, sampai merasa aneh dan hawa takut menyelimuti tubuhnya. Lani permisi dan meninggalkan Pak Hussein yang berdiri terdiam di sana. Keesokan harinya, terlihat mereka bergantian untuk mandi dan mulai melaksanakan tugas di hari pertama. Namun, nampaknya Jo kurang enak badan dan tidak bisa untuk ikut kegiatan hari itu.
Ani yang saat itu diberi tugas bersama Gesang untuk pergi ke sebuah sumber air yang tak jauh dari sana untuk melihat meninjau lokasi agar mereka bisa melakukan sesuatu di area tersebut. Ani dan Gesang berangkat menuju lokasi. Sesampainya di sana, Ani sangat takjub sekali dengan pemandangan sumber mata air tersebut. Kebetulan saat ke lokasi, dirinya didampingi oleh Pak Hussein Wahpang, seperti tirta kerajaan zaman dahulu. Pak Hussein yang saat itu mendengar perkataan Ani hanya bisa tersenyum. Kolam ini dulunya itu sebuah tirta, digunakan pada saat zaman kerajaan. Tetapi dengan majunya zaman, tirta ini jadi begini, gak di rumah. Coba, kalau Mbak Ani ada ide buat tempat ini, biar bisa dipakai untuk keperluan desa, ucap Pak Hussein. Ani dan Gesang saling bertatapan, karena sangat antusias sekali untuk membantu memajukan desa tersebut. Gesang duduk dan berkata kepada Ani, "An, kok aku lihat ada yang memperhatikan kita ya di tempat ini?" Ucap Gesang. Ani yang saat itu sibuk mencatat, hanya bisa menjawab seadanya tanpa konsen. Dengan perkataan Gesang saat itu, "Ayo An balik, aku kok semakin takut ya sama tempat ini, surem banget, banyak pohon bambu lagi kanan kiri kita," ucap Gesang. Akhirnya Ani menjerit dan pandangan seketika pudar dan gelap. Pandangan Ani masih pudar dan tidak begitu jelas siapa yang duduk di sebelahnya. Hanya terdengar suara riuh yang sedang lalu lalang di sekitarnya. Akhirnya, dengan tenang Ani bangun dan melihat sekitarnya. Dia sudah sadar dirinya sedang tergeletak di tempat tidur, kemudian melihat sekelilingnya sudah banyak orang. Pak Hussein yang saat itu berada di samping Ani hanya bisa mengulurkan segelas air dan menatap Ani dengan pandangan yang serius. "Sudah baikan Duk. Ini kamu minum airnya," ucap Pak Hussein dengan mengulurkan segelas air. Ani kemudian mengatur posisinya duduk agar benar mengambil air yang diberi Pak Hussein dan minumnya. "Saya kenapa ya Pak? Pundak saya kok berat sekali?" tanya Ani. Devil teks akhirnya, malam hari tiba. Anak-anak mulai terlelap tidur di ruangan mereka masing-masing. Nampak Gesang mendengar suara bisikan yang sungguh amat sangat aneh sekali. Suara bisikan yang membuatnya terpaksa bangun tengah malam. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri melihat suasana saat itu. Bentar, suara berisik apa itu yang sungguh sangat meresahkan sekali. Gesang berdiri dan melihat setajam mungkin. Mungkin saat itu tidak hanya dirinya yang terbangun, atau ada teman yang lain sedang sholat malam. Namun, saat itu hanya remang dan juga cahaya redup dari lampu luar ruangan yang masuk tembus ke dalam kaca, hingga akhirnya Gesang berjalan ke balik ruangan itu. Ada yang bergerak di pojok tempat Jo tertidur. Terlihat sebuah kain yang di dalamnya sedang bergerak-gerak. Saat Gesang mendekati benda itu, sontak dia sangat amat terkejut melihat Joy yang sedang berdiri di atas ranjang dengan kepalanya yang bergerak tak diketahuinya. Saat Gesang menyalakan lampu, hawa ketakutan menyelimuti tubuhnya. Joy yang berdiri itu sedang memakan sesuatu. Memakan hewan yang sangat menjijikkan. Gesang yang melihat sebuah ekor panjang di tangan Joe meyakini bahwa Joe saat itu memakan tikus mentah-mentah, dan yang membuat Gesang lari terbirit-birit ialah di bawah Joe terlihat 7 pocongan yang sedang bersujud ke arah Joe. Gesang hanya berlari dan meminta tolong keluar rumah. Ramai orang yang sedang berdiri di depan ruangan putra. Karena kejadian itu membuat gegar dan kaget tetangga sekitar. Maka, hal itu menjadi masalah bagi warga dekat di sana. Pak Hussein saat itu memperhatikan Ani dengan tatapan yang tajam. Namun, Pak Lurah yang saat itu menyadari akan kondisi yang terjadi kemudian menepuk pundak Pak Hussein. "Biar saya saja Pak yang menjelaskan kepada mereka," ucap Pak Lurah. Akhirnya, mereka menunggu Jo siuman dari pingsannya dan masalah itu dibahas keesokan harinya. Pagi pun tiba. Nampak rumah Pak Luring yang berlatar luas menyejukkan mata Jo dan Ani yang saat itu hendak bertemu Pak Lurah di rumahnya. Pembantu yang sedang membersihkan dedaunan yang gugur, dan juga ada yang membersihkan rumput membuat perasaan aman yang sangat luar biasa kepada mereka saat di sana. Perasaan aman itu pertama kali mereka rasakan selama berada di desa tersebut. Terlihat seorang perempuan yang keluar dan menghampiri mereka. "Silahkan masuk, Pak Lurah sudah menunggu di dalam," ucap perempuan itu. Akhirnya, mereka dengan pelan-pelan dan sopan masuk ke dalam rumah dan menuju meja kayu yang berada di halaman belakang. Pak Lurah sudah duduk dan menikmati kopi yang masih hangat dan juga merokok lobot dengan nikmat.
Akhirnya, suara Ani mengagetkan Pak Lurah saat itu. Pak Lurah yang mengetahui kedatangan mereka segera mempersilahkan mereka duduk dan kemudian memanggil perempuan tadi untuk memanggil seseorang di dalam. Akhirnya mereka duduk dan kemudian disuguhkan secangkir teh. Nampak seorang nenek tua yang sudah sepuh sekali keluar dari dalam rumah. Perempuan itu dengan pelan membanting tangan nenek itu dan juga membawa wadah kinangan yang memang dipakai oleh sang nenek. Sementara itu, Ani dan Jo yang saat itu duduk dan memperhatikan langkah demi langkah sang nenek sampai duduk di depan mereka hanya bisa terdiam dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi hingga nenek itu duduk dan melihat mereka. Dengan menumbuk kinangan yang sudah disiapkan oleh perempuan tadi di depan meja, nenek tersebut mengambil buah jambe yang sudah halus dan memakannya bersamaan dengan daun sirih yang sudah ditumbuk. Nenek itu tersenyum kepada mereka dan kemudian mengoles susur tembakau pada giginya. Warna merah menyelimuti mulutnya dan Ani dan Jo hanya bisa memandangi wanita tua itu dengan rasa keheranan. Dengan menumbuk kinangan yang sudah disiapkan oleh perempuan tadi di depan meja, nenek tersebut mengambil buah jambe yang sudah halus dan memakannya bersamaan dengan daun sirih yang sudah ditumbuk. Nenek itu tersenyum kepada mereka dan kemudian mengoles susur tembakau pada giginya. Warna merah menyelimuti mulutnya dan Ani dan Jo hanya bisa memandangi wanita tua itu dengan rasa keheranan. "Ini ibu saya, Bak Ani Mas Jo, namanya Mbah Natin," ucap Pak Lurah. Ani dan Jo kemudian berdiri dan menghampiri Mbah Natin dan mencium tangan beliau. "Ibu ini sudah sepuh. Ibu Gigi paham betul dengan lingkungan sini. Cerita terdapat dalam desan ini dahulu kala," ucap Pak Lurah. Mendengar perkataan Pak Lurah, Ani dan Jo mungkin sudah paham apa yang akan dikatakan oleh sang nenek. Juga ini mungkin terkait dengan kejadian aneh yang dialami oleh mereka beberapa waktu yang lalu. "Kalian berdua dari awal masuk ke sini pasti sudah diganggu oleh mereka, iya kan?" "Wes kulinonduk sudah kebiasaan lah, kalau di sini ada yang niat tidak baik, bakaran apa sial," jelas Mbah Natin. Pak Lurah yang mendengar perkataan ibunya kemudian tertunduk dan juga terdiam. "Ilham, anakku iki seng iso betah di sini. Dia niat mengabdi kepada tanah kelahirannya. Kakak-kakaknya saja lebih memilih mencari rezeki di luar daerah. Tepai, aku tidak bisa memaksa dirinya. Kalau memang mau mengabdi, resikonya besar. Belum lagi, kalau sudah berurusan dengan adat yang sudah jadi paku bumi di desa ini," ucap Mbah Natin. Setelah itu, Ani dan Jo mencoba mengingat, apakah ada niat jelek yang saat itu terucap dalam hatinya, sehingga penghuni di desa tersebut tidak menyukai keberadaan mereka di sana. Hingga Jo berdiri dan mendekati Mbah Natin, kemudian duduk di bawah kakaknya. "Mohon maafkan saya Mbak, memang saat masuk desa, saya punya pikiran jelek. Saat ini memang pikiran saya amburadul dan tidak bisa dikontrol karena baru saja dirundung duka. Saya sampai memikirkan cara bagaimana caranya bisa menghilangkan kesedihanku. Hingga saat di mobil, saya melihat salah satu anggota KKN dan berpikir untuk mengajaknya berkencan dan berusaha menidurinya. Tapi serius itu hanya sekedar batin Mbak, tidak ada niat lain," jelas Jo. Pak Lurah hanya bisa tersenyum kecil dan juga tertawa mendengar perkataan Jo. Kemudian nenek yang sudah mendengar penjelasan Jo akhirnya melihat Ani yang sedang kebingungan lantaran masih mengingat-ingat apa yang sudah dia lakukan hingga diganggu saat itu. Hingga akhirnya dia melihat nenek dan teringat sesuatu. "Ngapunten Mbah, mohon maaf Mbah, aku ingat sesuatu yang saat itu menurutku adalah kesalahan hingga sampai saat ini saya diganggu mereka saat di sumber air. Saya ada pikiran yang jelek saat itu. Saat itu memang ada tersirat untuk melakukan hal yang tidak baik bersama Gesang setelah tugas di sana selesai. Tapi kami tidak sampai ingin melakukannya Mbak. Saya hanya ada pikiran untuk berciuman saja dengan Gesang," ucap Ani. Setelah mendengar penjelasan mereka, Nenek Natin menceritakan sejarah desa tersebut. Kemudian mereka berdua dan juga teman-teman mereka yang sedang mengemban tugas di desa tersebut diamanahi untuk lebih berhati-hati sampai tugas mereka selesai. Hingga amanah tersebut mereka pegang dan melaksanakan tugas dengan baik sampai selesai. Saat acara perpisahan dimulai, Ani melihat sesuatu saat Pak Lurah dan juga warga mengantarkan mereka. Ani menutup mulutnya untuk tidak berteriak. Ani melihat banyak sekali pocong yang berjajar di belakang Pak Lurah dan juga warga yang sedang melambaikan tangan kepadanya. Ani
dengan cepat duduk dan juga memejamkan matanya, berharap apa yang dilihatnya itu hanya mimpi. Setelah itu, mereka pulang ke rumah masing-masing. Agar teman-teman setia nonton kisah ini, bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bila teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di Radio Tengah Malam.